Halo, perkenalkan nama saya Rosdiana. Saya berasal dari kelas BKA dengan NIM 21404050103. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud sendiri lahir di kota Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Ia merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Sang ayah merupakan penjual kain wol beragama Yahudi, yang ketika Sigmund Freud dilahirkan, ia sudah berusia 40 tahun. Ayahnya merupakan sosok yang emosian, suka menyendiri, dan kerap memerintah keluarganya untuk mengikuti apapun kemauannya. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu justru lebih sosok yang lembut dan memiliki emosi yang stabil, di mana ia berusia 20 tahun lebih muda dari ayah Freud, dan ia merupakan istri ketiga. Karena mengalami kesulitan ekonomi, keluarga Sigmund Freud kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka awalnya menetap di Leipzig, Jerman, sebelum akhirnya pindah lagi ke Wina, Austria. Sejak kecil, Sigmund Freud sudah menunjukkan potensi besar sebagai ilmuwan. Di usianya yang ke-9 tahun, dirinya memasuki sekolah menengah dan dianggap sebagai salah satu siswa paling berbakat di angkatannya. Dirinya diketahui menguasai dengan lancar setidaknya 8 bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Ibrani, Latin, dan juga bahasa Yunani. Sigmund Freud menyelesaikan jenjang pendidikan tingginya di Universitas Wina dengan predikat dokter pada tahun 1881. Meskipun pendidikan tingginya mengambil jurusan dokter, akan tetapi Freud menaruh minat besar pada bidang psikologi. Setelah lulus, Sigmund Freud memulai karirnya sebagai peneliti anatomi tengkorak manusia di Rumah Sakit Umum Wina. Sigmund Freud kemudian melakukan serangkaian penelitian. Ilmu mengenai psikoanalisis bermula ketika Sigmund Freud mengunjungi temannya di Prancis bernama Jean-Martin Charcot untuk mempelajari ilmu hipnotis pada tahun 1885. Hal ini bertujuan agar Sigmund Freud dapat menemukan hasil memuaskan ketika dia sedang bekerja di klinik dan mengobati pasiennya. Sayangnya, cara hipnotis tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Ia kemudian mencari metode yang lain. Nah, pengembangan ilmu psikoanalisis juga terinspirasi dari masa lalu Sigmund Freud yang tumbuh besar di lingkungan yang kurang harmonis. Ilmu psikoanalisis berhasil membantu Sigmund Freud memahami rasa ketidaknyamanan yang dia rasakan terhadap sang ayah dan mengapa dia lebih menyayangi ibunya pada masa itu. Tahun 1886, Sigmund Freud memutuskan keluar dari rumah sakit, dan di tahun yang sama dirinya menikahi wanita asal Jerman bernama Martha Bernays. Suatu hari di tahun 1902, Sigmund Freud menyadari betapa pentingnya untuk menyebarluaskan ilmu psikoanalisis ke khalayak luas. Tidak hanya itu, dirinya juga berpikir untuk mencari orang-orang dengan pemikiran yang sama. Titel profesor membuat banyak penelitian lain yang akhirnya mengenal ilmu psikoanalisis. Kemudian, Sigmund Freud memutuskan mengadakan organisasi baru bernama International Psychoanalytical Association atau yang biasa disingkat IPA, yang fokus utamanya adalah membahas perkembangan ilmu psikoanalisis. Tidak lama kemudian, Freud kemudian berimigrasi ke Inggris sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu Wina sudah menjadi tempat yang semakin berbahaya bagi orang Yahudi, terutama untuk yang terkenal. Tidak lama kemudian ia meninggal pada tanggal 23 September 1939 karena penyakit kanker mulut dan rahang yang dideritanya selama 20 tahun terakhir akibat kebiasaan buruk Freud, yaitu merokok selama hidupnya. Hakikat kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud berpendapat bahwa di dalam kepribadian manusia terdiri atas lapisan-lapisan perkembangan yang berbeda-beda pada setiap individunya. Dalam pandangan Sigmund Freud, manusia sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Perilaku dan permasalahan yang muncul pada setiap individu merupakan implikasi proses yang terjadi sebelumnya, terutama pada umur 1 sampai dengan 5 tahun. Freud memiliki pandangan yang suram terhadap kehidupan manusia. Baginya, manusia itu merupakan korban dari proses yang terjadi sebelumnya.
manusia tidak memiliki kemerdekaan untuk memilih dan hanya pelaksana dari takdir yang telah ditetapkan. Freud berpendapat bahwa perbedaan karakteristik fisik membuat kepribadian antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Menurutnya, perbedaan ini telah menjadi takdir dari Tuhan yang tidak dapat diubah, ditukar, ataupun diprotes. Ia juga meyakini bahwa melawan kodrat atas hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beretika. Karenanya, Freud menyatakan bahwa disposisi fisiologi dan biologi adalah sebuah takdir. Menurut Freud, insting adalah elemen dasar dari kepribadian, kekuatan yang memotivasi drive, perilaku, dan menentukan arahnya. Stimuli seperti lapar atau haus merupakan insting internal. Pikiran akan mentransformasikan energi jasmania menjadi sebuah keinginan. Keinginan ini merupakan representasi mental dari kebutuhan fisiologis. Nah, ini merupakan dorongan yang dapat memotivasi orang untuk berperilaku guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Orang yang lapar akan berusaha untuk memuaskan kebutuhannya dengan mencari makanan. Kondisi ini dapat menerangkan perbedaan di dalam perilaku manusia. Freud mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Selanjutnya, struktur kepribadian. Awalnya dalam struktur kepribadian Freud terdapat 3 kesadaran yang dimiliki jiwa, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Kemudian pada tahun 1923, Freud memperkenalkan 3 model struktur yang lain, yakni id, ego, dan superego. Adanya struktur baru yang dibuat oleh Freud ini tidaklah untuk menggantikan struktur lama, melainkan sebagai pelengkap dari struktur lama tersebut. Nah, berikut struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada id. Id merupakan sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Prinsip ini pada dasarnya adalah merupakan cara untuk mereduksi atau menurunkan ketegangan. Prinsip kesenangan merujuk kepada pencapaian kepuasan segera dari dorongan biologis. Dalam penjelasan Freud, id merupakan sumber energi psikis yang menggerakkan kegiatan psikis manusia karena berisi insting-insting, baik insting hidup atau yang biasa disebut eros, yang menggerakkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Dan juga ada insting kematian atau thanatos yang menggerakkan tingkah laku agresif. Id ini bersifat primitif dan tidak logis atau tidak rasional. Kemudian yang kedua ada ego. Ego berkembang dari id yang beroperasi mengikuti prinsip realita untuk memperoleh kepuasan yang dituntut id, dengan mencegah terjadinya tegangan baru sampai didapatkannya objek yang dapat memenuhi dorongan dari id. Ego memiliki 2 tugas utama. Pertama, memilih stimulus yang hendak direspon atau insting yang akan direspon sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu akan dipuaskan sesuai dengan peluang yang risiko yang minimal. Kemudian yang ketiga ada struktur superego. Superego merupakan aspek sosial dari kepribadian, berisi komponen moral dari kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik buruk, benar salah. Kata hati dan ego adalah komponen yang membentuk superego dalam struktur kepribadian. Kata hati akan berfungsi sebagai hakim dari dalam individu. Apabila melakukan kesalahan, maka hati yang akan menghukumnya dengan membuatnya merasa bersalah. Sedangkan ego ideal sendiri berfungsi sebagai pemberi hadiah apabila individu berbuat baik dengan cara membuatnya merasa bangga akan dirinya. Superego memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresif. Kemudian mendorong ego untuk menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Dan ketiga, mengejar kesempurnaan. Perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud adalah teoritis pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan
awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yaitu tahap infantil pada usia 0-5 tahun, kemudian tahap laten pada usia 5-12 tahun, dan tahap genital pada usia 12 tahun ke atas. Freud mengembangkan teori mengenai perkembangan kepribadian yang merujuk kepada perkembangan seksual. Biasa lebih dikenal dengan perkembangan psikoseksual. Menurutnya, tahap perkembangan psikoseksual terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap oral, yakni 0-1 tahun. Oral berasal dari kata oris, artinya mulut. Tahap oral terjadi pada awal kehidupan manusia, yaitu pada 0-1 tahun. Pada tahapan ini, mulut menjadi sumber kenikmatan erotis. Libido didistribusikan ke daerah sekitar mulut. Perbuatan menghisap dan menelan menjadi metode utama untuk mencapai kepuasan. Kemudian yang kedua, tahap anal. Anal berasal dari kata anus yang artinya dubur. Dubur menjadi sumber kenikmatan erotis pada masa ini karena libido didistribusikan ke daerah sekitar anus. Pada saat anus, anak penuh dengan ampas makanan sehingga memerlukan pelepasan. Peristiwa buang air besar merupakan pencapaian kepuasan dan memberikan rasa nikmat. Peristiwa ini disebut dengan aerotik anal. Kemudian yang ketiga, tahap palik, yakni pada usia 4-5 tahun. Palik berasal dari kata palus, artinya zakar. Pada tahap ini terjadi perkembangan berbagai aspek psikologis. Kemudian yang keempat, tahap latensi. Terjadi pada usia 6-12 tahun. Disebut dengan latensi karena pada tahap ini merupakan tahap tenang secara seksual. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dihambat atau ditekan. Periode ini merupakan masa tertahannya dorongan-dorongan seks dan agresif. Kemudian yang kelima, tahap genital, yakni pada usia 12 atau 13 tahun. Pada saat ini, anak mulai masuk periode remaja yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Pada masa ini, insting seksual dan agresif kembali menjadi aktif. Anak mulai mengembangkan motif mencintai orang lain atau mulai berkembangnya motif altruis, yakni keinginan untuk memperhatikan orang lain. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Freud memandang organisme manusia sebagai sistem energi yang kompleks. Sistem energi ini berasal dari makanan dan dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti berjalan, mengamati, berpikir, dan lain-lain. Freud mengikuti teori konservasi energi, yaitu energi dapat berubah dari energi fisik menjadi energi psikis. Artinya, energi yang berasal dari makanan dapat berubah menjadi energi psikis dalam kegiatan berpikir. Dinamika kepribadian terkait dengan proses penguasaan insting, proses pendistribusian energi psikis, dan dampak ketidakmampuan ego untuk mereduksi ketegangan pada saat bertransaksi dengan dunia luar, yaitu kecemasan atau anxiety. Nah, untuk membahas dinamika kepribadian akan dibahas di dalamnya mengenai insting dan kecemasan serta mekanisme pertahanan diri. Yang pertama ada insting. Insting merupakan kumpulan hasrat. Insting merefleksikan sumber-sumber kepuasan badania. Tujuan dari keberadaan insting adalah untuk mereduksi ketegangan sehingga mendapatkan kesenangan. Freud mengklasifikasikan insting ke dalam 2 kelompok, yaitu ada insting hidup atau yang biasa disebut dengan eros. Kemudian ada insting mati atau yang biasa disebut dengan thanatos. Yang kedua, kecemasan. Kecemasan atau anxiety adalah perasaan yang kita rasakan pada saat cemas. Kecemasan dalam konsep Freud adalah ketakutan tanpa objek yang jelas. Seringkali karena tidak dapat menunjukkan sumber kecemasan tersebut secara spesifik, bagi Freud, kecemasan merupakan bagian penting dalam teori kepribadian dan memasukkannya ke dalam dasar perkembangan perilaku neurotik dan psikotik. Menurut Freud, ada 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan nyata, dan kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Selanjutnya, mekanisme pertahanan diri. Kecemasan adalah tanda adanya bahaya, ancaman terhadap ego. Oleh karena itu, harus dilawan dan dihindari. Ego harus meredakan konflik antara kebutuhan id dengan kecaman dari masyarakat atau dari superego. Menurut Freud, konflik akan selalu ada karena insting selalu menekan untuk dipuaskan, sementara larangan-larangan dari masyarakat selalu akan membatasi upaya untuk mencapai pemuasan. Freud percaya bahwa
Pertahanan merupakan sebuah keharusan. Seluruh perilaku didorong oleh insting. Freud meyakini bahwa mekanisme pertahanan dimiliki setiap orang, tetapi mungkin hanya sedikit orang yang menggunakannya. Meskipun mekanisme pertahanan diri memiliki variasi yang spesifik, tetapi secara umum dibagi menjadi dua karakteristik. Yang pertama yaitu menyangkal atau menyimpangkan kenyataan, dan yang kedua yaitu mendistorsi kenyataan dan bekerja di alam tak sadar. Terdapat beberapa jenis mekanisme pertahanan. Yang pertama yaitu represi, kemudian penyangkalan, kemudian pembentukan reaksi, kemudian proyeksi, regresi, rasionalisasi, penggantian, dan sublimasi. Berikutnya implementasi teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud. Contoh implementasinya yaitu seperti seorang siswa yang mengantuk ketika mendengar penjelasan dari guru atau dosen di kelas. Seperti yang terlihat di video, mahasiswa tersebut terlihat mengantuk dan ketiduran saat tengah mendengar penjelasan dari dosen di kelas. Terlihat juga ia sudah tidak bisa lagi menahan rasa ngantuknya. Ia pun berusaha mencari cara agar tidak terlihat oleh dosen saat ingin tidur dengan mengambil buku untuk menutupi wajahnya. Rasa ngantuk yang dirasakan oleh mahasiswa tersebut adalah gambaran dari id. Kemudian usaha untuk menyembunyikan rasa ngantuknya adalah upaya dari ego. Selanjutnya, menutupi wajah menggunakan buku pada video tersebut agar tidak terlihat oleh dosen adalah upaya dari super ego.